Ada pepatah mengatakan, gajah di pelupuk mata itu tidak kelihatan, Cah. Padahal gajah itu gede loh ya. Kuman di seberang lautan ketok. Nah, sing ngarepe gajah, sing waduh kono ki enek kuman tapi ketok. Ungkapan yang sama ini berlaku dalam melihat bakat tersembunyi dari seseorang dibandingkan diri sendiri. Jadi lek awakmu nyawang awakmu dhewe iki kadang gak ngerti, tapi awakmu lek nyawang wong ngerti. Oh, bocah kae seneng potensine pintere asline melukis. Oh, bocah kae pintere nyanyi. Oh, bocah kae pintere masak. Tahu, tapi kadang kala nyawang awakmu dhewe iso apa, kamu nggak paham. Seperti itu. Mendengarkan merupakan hal yang jarang dilakukan oleh manusia. Kadangkala kita suka didengarkan, tapi kita tidak suka mendengarkan. Itu jelek. Padahal dengan mendengar, kalian bisa tahu apa sebenarnya bidang apa yang kalian sukai dan tidak sukai dari seseorang. Maksudnya penilaian seseorang terhadap diri kalian pribadi. Dengan mendengarkan teman, saudara, orang tua, selain tahu bagaimana mengetahui apa potensi diri kita, kalian juga akan bisa mengevaluasi diri yang jarang dilakukan diri sendiri tanpa kesadaran yang tinggi. Terutama mendengar pendapat dari ayah dan ibu terutama. Jadi kadangkala egomu itu terlalu tinggi, diomongi bapak ibumu orang gak teknik blas. Padahal dengan nasihat mereka, nasihat orang tua, nasihat teman, itu kadangkala bisa membuat potensi diri kita itu bisa tumbuh semakin baik. Yang ke-8, lakukan apapun itu. Maksudnya gini, biasanya sebagian orang itu bingung untuk menentukan bagaimana atau apa potensi Anda, potensi kalian. Jika memang bingung, cobalah untuk berbagai hal, melakukan kegiatan berbagai hal yang mungkin menjadi potensi diri Anda. Kabeh dilakoni ya. Lek awakmu rung duwe potensi diri blas. Dadi lek awakmu rumangsa ra iso apa-apa blas, njajal kuwabeh lakonono. Lek wis kabeh mbok lakoni, kamu nanti akan ketemu salah satu dari yang setelah kalian lakoni itu tadi yang menjadi favorit kamu. Itu yang kalian pegang. Jadi nanti dari semua apa yang telah kalian lakukan, kalian akan tahu mana yang kamu sukai dan mana yang tidak kamu sukai. Yang ke-9, hal yang dibicarakan. Biasanya jika kalian itu menyukai sesuatu, maka seringkali kalian akan berbicara tentang sesuatu itu berulang-ulang kepada siapapun dan momen apapun. Misalkan gini, kalian suka sepeda goes, sekarang kan musim tau sepeda goes. Dimanapun tempat, itu kalian akan membahas tentang sepeda. Bagaimana bane, bagaimana rujine, bagaimana operane, bagaimana bose, bagaimana setire, bagaimana tempat boncengannya, bagaimana lampunya, bagaimana aksesorisnya. Itu akan selalu kalian bicarakan dengan teman, dengan siapapun yang kalian jumpai, dan di momen-momen apa saja. Jika Anda menikmati pekerjaan atau menikmati sebuah kegiatan, maka Anda akan tentu membagi cerita kepada siapapun yang menurut Anda adalah baik. Itu kok pasti. Nah, berarti kalau kalian suka membicarakan itu, berarti potensimu di situ. Yang ke-10, ya, hal yang paling Anda ketahui. Ketika Anda sudah tahu potensi tertentu yang ada di diri kalian, Anda otomatis akan cenderung untuk belajar dan menggali info tentang bidang tersebut. Itu pasti dan sangat manusiawi. Misalkan gini, kalian saat ini suka pelihara kucing. Otomatis
kalian akan cari segala sesuatu atau ilmu atau mungkin pelajaran tentang bagaimana memelihara kucing. Kalau kucing sakit bagaimana perawatannya, kalau kucing brodol bagaimana perawatan bulunya, bagaimana cara mengkawinkannya dengan supaya bisa berkembang biak, bagaimana cara mendapatkan hasil yang tinggi. Itu nanti kalian akan belajar, berusaha belajar menggali informasi sedalam-dalamnya tentang segala sesuatu yang itu tadi yang kalian sukai. Nah, dengan mengetahui ini berarti Anda sudah tahu potensi diri. Seperti itu. Nah, karena biasanya gini ya, manusia itu bisa maka akan disenangi. Misalnya, seorang anak pandai menggambar, maka lama-kelamaan dia jadi senang membuat komik dan mewujudkan gambarannya atau angan-angannya. Nah, contoh seperti inilah yang disebut dengan mengetahui potensi diri dari apa yang bisa atau menjadi keahlian kalian. Nah, bagi kalian ini yang masih di bawah 15 tahun, rasanya banyak lembaga yang menawarkan tes kepandaian agar Anda bisa mengarahkan mereka sesuai dengan kepintarannya masing-masing. Jadi maksudnya banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan, kursus atau mungkin sekolah atau mungkin apapun itu yang bisa mendukung keahlian. 11. Tingkatkan kreativitas tinggi. Maksudnya gini. Pernahkah Anda berpikir bahwa daya kreativitas bisa membantu menemukan potensi diri? Jika belum, maka bisa Anda coba. Di mana Anda menemukan potensi dengan mengaplikasikan kreativitas. Misal, seorang yang suka menghias bisa meneruskan potensinya menjadi seorang desainer atau desainer ruangan. Kreativitas jangan Anda remehkan karena peluangnya untuk menemukan potensi diri ada di situ. Contoh, kalian suka berdandan, make up lah. Berarti kalian bisa menjadi tenaga yaitu tadi, tenaga make up. Ya, tenaga make up misal seperti di pernikahan atau mungkin make up artis dan sebagainya. Terus kemudian yang ke-12, introspeksi. Ya, untuk masalah satu ini banyak orang yang tidak sadar bahwa dengan introspeksi Anda bisa melihat apa potensi Anda sebenarnya. Anda juga bisa menilai mana saja termasuk potensi atau mana saja yang harus Anda jauhi. Jadi ada yang perlu diteruskan, ada yang perlu tidak diteruskan atau mungkin dihilangkan sama sekali. Supaya apa? Supaya introspeksi atau evaluasi yang Anda lakukan bisa menilai jati diri Anda sekaligus. Jadi nanti kalau kalian sudah bisa mengintrospeksi diri, nanti kalian akan ketemu jati diri kalian. Yang ke-13 adalah berpandangan luas. Jika Anda mengenali potensi diri, maka bukalah mata serta pikiran Anda. Jangan terpaku pada apa yang Anda lihat saja. Hal ini berguna sekali jika Anda ternyata memiliki potensi di luar perkiraan Anda sendiri. Jadi rumangsa mugi gak iso, ternyata awak mugi luweh dari iso, seperti itu. Itu banyak terjadi ya. Tak jarang banyak orang tidak menyangka akan melakukan hal yang dihindari atau tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Maksudnya berpandangan luas ini adalah pandanganmu sing ombo, jangkahmu sing ombo. Memang tidak bisa kita bayangkan. Ternyata kita bisa lebih dari apa yang kita pikirkan sendiri. 14. Konsultasi. Konsultasi ini merupakan hal yang lain ya, yang bisa Anda lakukan. Jika dengan konsultasi Anda bisa berbagi dan tahu apa potensi diri Anda, tidak masalah. Terutama pada kalian yang masih remaja ini ya.
di mana kalian itu senang berbagi dengan usia sesamanya. Jadi pada karo awak mungkin cerita ambek koncomu, curhat ambek koncomu, bukan curhat pacar ya. Maksudnya curhat potensi diri ini tadi loh. Ya. Jadi selain meringankan beban, biasanya dengan kita curhat sesama teman, itu nanti kita bisa bertukar pikiran secara langsung, asal dalam hal yang positif dan tetap mengacu pada potensi diri kalian masing-masing itu tadi. Dapat saran dari teman, dapat saran dari saudara, itu akan lebih bagus untuk membangun potensi diri. Yang terakhir, yang ke-15, minta bantuan kepada lembaga atau seorang psikolog. Nah, ini adalah langkah terakhir, Cak. Jika dari sekian langkah tadi kalian belum bisa mengevaluasi atau mungkin belum bisa menemukan potensi diri kalian, itu kalian bisa berkonsultasi dengan di lembaga atau mungkin dengan seorang psikolog. Ya, itu nanti mereka punya sistemnya, sistem bagaimana cara mengetahui potensi diri kalian sendiri. Misal dengan tes, mungkin dengan membuktikan minat dan bakat kalian. Nah, dan juga nanti psikolog ini juga bisa mengarahkan bakat dan minat dari hasil tes tersebut. Jadi mereka, seorang psikolog itu bisa tahu hasil tesmu ini loh, berarti kamu itu cocoknya menekuni bidang ini, seperti itu. Nah, apalagi misalkan seperti kalian ini yang sudah remaja, yang mengalami pubertas, yang cenderung itu tadi berubah-ubah pikiran, itu perlu sekali konsultasi dengan seorang psikolog supaya dapat segera menemukan potensi diri dan tidak jadi salah jalan dalam meniti hidupmu. Ya, itu tadi sekedar supaya kita bisa mengetahui potensi diri kita dan supaya kalian itu bisa tadi melangkah di jalan yang betul-betul untuk masa depan, yang tidak sia-sia. Jalan yang kita lalui tidak sia-sia. Seperti itu. Intinya gini aja. Dalam hidup kita harus punya lentera. Dan lentera itu adalah tujuan kita. Nah, bagaimana cara mencapai tujuan kita itu? Kita harus komitmen. Nah, bagaimana komitmen itu bisa kita lalui? Kita harus tidak neko-neko, itu tadi. Ya. Demikian pertemuan hari ini, pagi ini. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari apa yang telah saya sampaikan. Dan nantinya kalian yang multimedia ini, nanti kalian akan ketemu saya mulai dari kelas 10 ini sampai nanti kelas 12 ya. Jadi kalian harus rajin, kalian harus semangat, kalian harus aktif kalau ngambil jurusan multimedia ini. Karena apa? Kalau kalian tidak aktif, nanti kalian akan ketinggalan, Cak. Seperti itu. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi yang beragama lain saya ucapkan salam sejahtera. Terima kasih.